Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan sedikit share itu gimana cara ngasilin duit untuk mahasiswa ya. Jadi selama saya kuliah tuh S1 dan S2 itu alhamdulillah bisa nyari duit sendiri untuk membiayai kuliah saya. Jadi nanti usaha sampingannya itu adalah jasa pembuatan website. Nah, jadi dari jasa pembuatan website ini bisa untuk bayar biaya hidup sampai studi. Nah, jadi nanti teman-teman mungkin bisa ikutan praktek di seri selanjutnya ya untuk bikin website dari nol, bagaimana cara settingnya, cara hingga live gitu. Ini akan sangat menarik sekali apabila teman-teman terinspirasi dan mempraktekannya. Jadi nih teman-teman yang mahasiswa yang mungkin sekarang butuh usaha sampingan ketika kuliah atau sedang melanjutkan studi, cara-cara ini bisa kalian praktekkan. Jadi di outline-nya saya akan membahas beberapa sub, antara lain kita dahulunya gimana gitu ya. Peralatan wajibnya apa yang akan dipakai, cara lihat pasar, cara dapat klien, cara nentuin harga, kemudian sistem pembayarannya gimana, kemudian kenalan juga sama domain hosting, dan kita akan bikin website nanti step by step dari nol hingga live dan bisa dipresentasikan ke klien. Kemudian ketika klien nanti kedepannya pengen ganti tampilan, kita nanti bisa custom tampilannya. Oke, jadi kan kita tahu lah masalah paling umum mahasiswa di Indonesia ya, mohon maaf untuk yang kurang beruntung nih secara finansial, itu kan kita kadang mau bayar SPP, UKP itu ya, ketika awal semester atau akhir semester itu kan kita merasa nggak enak banget nih, membebani orang tua terus gitu ya. Jadi ternyata ada beberapa usaha sampingan yang bisa kita jalankan untuk menutupi masalah finansial. Ya minimal kita bisa membantu orang tua lah, membantu orang tua mengurangi beban hidup seperti untuk bayar kos, untuk bayar uang jajan, atau untuk bayar pulsa gitu. Jadi menurut saya pekerjaan sampingan sebagai desainer web itu bisa menjadi salah satu solusi. Nah, untuk peralatan wajib ketika nanti kita buka usaha desain web, kita harus punya laptop atau PC. Nah, dulu saya waktu kuliah S1 itu ngumpet-ngumpet ngerjainnya itu di laboratorium. Itu karena lab itu sudah internetnya kenceng, kemudian spek komputernya bagus. Tapi kalau punya laptop sendiri akan lebih bagus dan kita bisa mengerjakannya kapanpun, entah itu di kampus, entah itu di kos-kosan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa ketika kita mengerjakan ini jangan sampai sebagai penghalang masa studi kalian. Misalnya masa studi S1 4 tahun karena kesenangan kerja di bidang ini akhirnya kalian telat lulusnya. Jadi dulu waktu S1 saya tuh di semester 5 udah kerja sambil kerjain sampingan juga dan keterusan, akhirnya saya sempat tertahan di semester 5 dan nggak lulus-lulus gitu waktu itu. Tapi alhamdulillah ada kesempatan untuk melanjutkan kembali hingga S2. Jadi ini kemampuan desain standar maksudnya adalah minimal bisa ngedit kayak pakai Photoshop gitu loh, atau Corel Draw atau sejenisnya. Walau nggak punya license untuk bayar Photoshop, ada tool-tool lain di internet yang bisa kita pakai seperti photopea.com atau pixlr.com dan sebagainya. Jadi semuanya bisa online. Kemudian yang keempat itu kita harus pantang menyerah ketika ada revisian dari si klien. Nah, cara melihat pasar itu pertama kita ngelihat keadaan sekitar kita, cari tahu permasalahan yang bisa diatasi dengan website. Kita pasti tahu teman-teman kita punya orang tua ya kan, orang tua rata-rata ya kalau mahasiswa itu orang tuanya adalah orang tua yang kelas menengah ke atas gitu ya. Jadi kalau kelas menengah rata-rata mereka kalau nggak dari pegawai juga punya usaha gitu kan. Jadi kita bisa tawarkan jasa pembuatan website kita ke teman-teman kita dulu. Kemudian teman-teman kita juga bisa menyampaikan ke orang tuanya. Kemudian ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan yang bisa diatasi dengan website. Contohnya untuk pemasaran produk, untuk
media pembelajaran atau online e-commerce dan sebagainya gitu. Nah, di target pasar kita punya target langsung dan target tidak langsung. Nah, maksud target langsung ya entah itu saudara kita, sepupu kita misalnya, atau teman dekat kita, atau dosen kita mungkin, atau juga mungkin orang yang nanti punya keinginan langsung untuk membuat website ke kita. Jadi nanti kita kan punya website sendiri. Bagaimana kalau belum punya website sendiri? Kita bisa promosi lewat sosial media dan sebagainya. Kemudian ada target yang tidak langsung seperti project.co.id, ada Fiverr, ada Rainforest dan sebagainya. Nah, contohnya untuk Fiverr sendiri, contohnya Fiverr gitu ya. Jadi kalau di Fiverr kita bisa memberikan service marketplace seperti kita membuka jasa pembuatan website nih. Misalnya custom WordPress, custom logo dan sebagainya. Tapi karena kita website ya kita contohnya bisa di sini. Jadi kita bisa menawarkan jasa-jasa kita di Fiverr dengan harga mulai dari $5 dan sebagainya. Itu Fiverr. Ada juga contohnya ada Dem Forest gitu ya. Ada Dem Forest. Kalau si Fiverr ini dia itu kan kita buka jasa nih. Sedangkan kalau Dem Forest ini ya kita jual produk kita. Jadi contohnya kita jual template nih, template website. Kita hargai di $60 gitu ya. Kemudian dari $60 itu kita udah terjual berapa. Nanti penghasilannya dalam bentuk dolar gitu. Ini sangat menarik sekali. Jadi kalau target tidak, so kalau di Indonesia sendiri ada yang namanya project Nah, kalau di Indonesia ada namanya project.co.id. Ini project lokal yang kita bisa pakai untuk mendapatkan kerjaan sampingan di sini. Cara kerjanya ya udah kita tinggal nyari project-project yang disediakan oleh orang lain. Kemudian kita melakukan semacam bid lah atau lelang gitu. Nah, jadi terserah kalian mau pakai apa, apakah mau yang main yang di Fiverr, yang internasional, membuka jasa di sini. Kemudian kita juga kalau kita punya kemampuan bikin produk, kita jual produk digital kita atau template website kita di sini. Kemudian kalau pengen yang mau dari Indonesia yang agak murah gitu, kita bisa pakai yang namanya project.co.id. Ini 3 tempat yang saya rekomendasikan ketika kita pengen mendapatkan penghasilan tambahan ketika kita statusnya masih sebagai mahasiswa. Jadi karena mahasiswa kan kadang waktunya terpepet sama tugas kuliah gitu ya. Jadi menurut saya 3 ini cukup bagus. Lalu ketika dolar-dolar ini cara cara ngasilin cara mengambil dananya itu bagaimana gitu ya. Ini contohnya saya berapa hari ini udah dapat $46. Ini kan lumayan banget nih. Jadi kalau di earning total itu nih $7.000 gitu kan lumayan sekali. Kemudian gimana cara ngambil duitnya gitu kan. Jadi yang penting kita punya akun PayPal. Nah untuk bikin akun PayPal sendiri itu nggak perlu kita punya kartu kredit teman-teman. Ternyata banyak jasa-jasa seperti VCC gitu ya, virtual credit card yang bisa kita gunakan untuk memverifikasi PayPal kita. Jadi kita nanti enak banget buat duit nariknya. Dan kalau udah ditarik kita bisa transfer ke rekening bank kita. Oke, ini ada target pasar kita yaitu target langsung sama target tidak langsung. Lalu cara dapat kliennya ya ini. Yang pertama kita bikin portofolio sebanyak-banyaknya, lalu portofolio itu kita pamerin nih di media sosial atau juga pamerin di kalau di developer itu di github.com dan sebagainya. Tapi kita sering-sering aja pamer karya kita di media sosial, kemudian upload karya kalian di sini di github.com ya namanya ya. Jadi kalau orang-orang itu bisa mengakses kita udah ngerjain apa saja itu via GitHub. Atau juga kita bisa bikin website sendiri, kemudian kita tampilkan portofolio kita di situ. Kemudian, nah ini anti baper club ya. Jadi kita harus percaya diri tingkat dewa walaupun karya kita mungkin masih biasa-biasa saja. Tapi kita harus meyakinkan klien kita bahwa kita tuh bisa menghasilkan karya yang sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan klien.
Jadi banyak orang yang mohon maaf itu karyanya masih biasa-biasa saja, tapi dia pede untuk memasarkan. Nah, banyak ada juga orang yang karyanya sudah bagus atau kerjaannya sudah bagus, tapi dia nggak pede karena dia pengen menuntut hal yang lebih sempurna gitu. Makanya kalau pengen dapat hasil yang duit yang cepat dari klien itu kita jangan sampai punya perasaan kurang percaya diri. Ya, jadi kita harus percaya diri, kemudian tanggung jawab. Ini teman-teman kalau kita nggak tanggung jawab dengan proyek kita, nanti kalau udah di bidang jasa itu sekali tercoreng itu resiko sekali. Jadi untuk ketiga, ketika kita bingung menentukan harga project websitenya, itu kita harus tentuin dulu harga domain dan hosting. Kemudian karena kalau kita males bikin template, kita bisa beli template aja. Di sini ya, beli template. Eh, kita bisa beli template di namanya ThemeForest gitu ya. Jadi banyak juga penyedia-penyedia template yang bisa kita pakai. Atau juga penyedia template WordPress kalau website yang sekali jadi. Nih contohnya, kita bisa beli $60 kan sekitar 800.000 gitu kan, kita jual 2 juta gitu kan, kita masih untung lebih ya kan, dari mungkin kerjanya hanya 4 hari 5 hari gitu. Nanti rahasia ini akan saya sharekan di kedepannya. Penting ini paham konsepnya, kemudian kita setelah paham domain, kalau domain itu alamat website ya, dan hosting itu tempat penyimpanannya. Jadi kalau kita ngomong domain ya .com, .org gitu. Kemudian kita juga harus meyakinkan klien dengan sebaik-baiknya agar dia yakin mau pakai jasa kita. Kemudian bagaimana sistem bayarnya? Nah, biasanya kalau si project sampingan ini kita dibayar 50% dulu di muka, kemudian 50%-nya setelah jadi, atau kita hanya dibayar biaya hosting sama domainnya saja. Nanti setelah selesai baru dibayar full. Lalu perbedaan domain dan hosting apa? Jadi kalau domain itu ya tadi udah saya jelaskan bahwa domain itu adalah alamat website, contohnya google.com, tokopedia.com, bukalapak.com gitu ya. Nah, sedang kalau hosting adalah tempat penyimpanan dokumen website. Jadi penyedia layanan ini bervariatif, ada yang 100 MB, 500 MB, 1 GB, 2 GB hingga unlimited gitu ya. Jadi kalau saya udah biasa langganan di ya Ghoster ya, nanti saya kasih afiliasi ya biar teman-teman bisa membantu konten saya, karena nanti kita akan belajar bikin website eh, dari nol. Kira-kira dari teman-teman nanti bisa bikin website dari nol, nanti bisa juga untuk keperluan diri sendiri atau untuk dijual lagi jasanya ke orang lain, atau kita membuat website untuk klien kita gitu. Nanti di playlist kedua kita akan belajar dari nol, kita belajar setting email, setting hosting, setting domain, kemudian cara mengupload project website kita di server biar online, biar bisa diakses secara umum dan sebagainya. Nah, ini maksudnya hosting domain adalah ketika ini hostingnya ya, ini ada yang 500 MB, unlimited dan sebagainya. Kemudian ada juga ya, dia ngasih domain gratis dan sebagainya. Oke, untuk pendahuluannya, yaitu pendahuluan cara menghasilkan untuk mahasiswanya, yaitu nanti kita di bidang pembuatan website, saya rasa cukupkan dulu. Nanti teman-teman bisa komentar ketika ingin bertanya lebih lanjut tentang cara membuat website. Jadi silahkan ikuti terus playlist saya dari awal sampai akhir, dari bagaimana cara kita membuat website dari nol hingga akhir, dan kalian punya pekerjaan baru, yaitu sebagai seorang yang bisa membuat website. Oke ya, terima kasih dari saya. Sampai jumpa di seri kedua playlist ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.